Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bertemu lagi bersama kami di acara podcast ini di kampus tercinta kami, di kampus Tidki NU Indramayu, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama Indramayu. Di sini kita bersama dengan pemateri kita, Kang Ahmad Yani. Beliau ini salah satu alumni dari kampus kita. Alumni pertama ya, Kang? Kedua. Oh, alumni kedua dari kampus kita. Kemudian di sebelah kiri ada Mbak Isyah yang mendampingi kita juga untuk acara ini. Untuk di sore hari ini kita membahas tentang sebuah kajian yang berkaitan dengan para remaja atau biasa disebut dengan milenial atau Gen Z ya, Kang? Iya, Gen Z dengan milenial. Peran dari milenial ini cukup bermanfaat, Kang, di Ramadan ini. Terkhusus ketika membangunkan sahur, Kang. Oh iya. Iya. Betul. Lagi trending. Jadi, iya, lagi trending. Jadi ada manfaatnya gitu. Betul. Milenial daripada nongkrong-nongkrong gak jelas, mending bangunin sahur gitu, Kang. Jadi ya terhubung dengan materi atau tema kita pada sore hari ini, yaitu yang berjudul Karamel, Kang. Kajian Karamel. Ramadan milenial. Namanya keren ya? Keren, Karamel. Karamel. Oke. Ya nanti kita bahas tentang apa sih fungsinya, apa sih kontribusi milenial atau Gen Z ini terkhusus di bulan Ramadan ini, Kang. Gitu. Oke. Ya, mungkin Kang ini langsung dimasukkan ke materi. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Sebelumnya yang saya hormati para teman-teman mahasiswa yang aktif untuk podcast pada hari ini. Alhamdulillah ini disupport sama kampus ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Karena kebetulan saya juga Demis nih. Oh, nah, ketua BEM juga nih. Mantan ketua BEM ternyata ini. Kalau saya dulu belum dikasih kepercayaan ya. Oh iya. Tapi alhamdulillah sekarang support dan saya merasa senang sebenarnya. Alhamdulillah. Saat ini support. Terkait Karamel ya, kajian Ramadan Milenial. Tadi sudah disinggung peran remaja ya di masyarakat, terutama di momen Ramadan ini. Sebenarnya kalau saya secara pribadi itu sangat mengapresiasi kegiatan bangun sahur. Syukur-syukur bukan hanya bangunin sahur. Benar. Tapi mungkin Tadarus ya, Kang. Bisa jadi tadarus, biar suara jangan hanya suara orang tua ya. Iya, benar. Kan kadang tuh saya kalau melintas di jalan gitu ya, atau mungkin bersinggah di suatu masjid, itu sekarang sudah mulai tuh anak-anak remaja mulai tadarus di masjid ya. Meskipun dengan keterbatasan mereka tentunya. Tapi saya kira lebih baik dibanding pada saat bulan Ramadan itu di masjid nggak ada anak remaja. Sepi ya, karena kan sebenarnya kalau kita melihat gimana sih generasi selanjutnya Islam ini, melihatnya dari masjid. Kalau di masjid itu banyak anak-anak remaja, anak-anak kecil aktif gitu ya, wah berarti ini masa depan Islam akan semakin baik. Tapi bila mana terjadi di suatu masjid itu tidak ada anak remaja atau anak kecil, atau bahkan kadang ada ya orang tua yang mohon maaf punten, kadang ada orang tua yang merasa risih. Oh iya. Ya. Sebenarnya kan padahal Nabi kan menganjurkan tidak seperti itu. Iya. Biarkan saja. Dibiarkan saja. Justru pada saat ada suara anak kecil katanya, maka disitulah generasi Islam itu akan lebih baik gitu. Dibanding di masjid itu sepi gitu, nggak ada anak orang-orang tua gitu loh. Saya kira itu sangat baik lah seperti itu. Ya mungkin itu kalau pandangan saya. Tentang milenial sekarang ini. Dan saya kira sekarang sudah mulai agak maju ya.
Tapi kan banyak konten-konten anak-anak remaja gitu kan. Soalnya konten-kontennya sudah mulai ke positif ya. Iya, Sekarang ini kan. Termasuk ya itu, termasuk konten-konten konten bangunin sahur gitu ya. Mentungi segala-gala ya. Iya, gitu. Tapi itu sebenarnya sih menurut saya termasuk dari salah satu peran anak-anak remaja kalau mereka paham ya, tapi nggak tahu mereka paham apa tidak. Kadang kan kita ini anak-anak remaja kan keterbatasan juga literasi kan. Iya, benar. Jadi kadang mereka melakukan sesuatu tapi dipikirnya itu hal yang biasa, padahal di dalam Islam itu justru itu dianjurkan gitu. Baik lah, artinya Baik. itu kan sebenarnya mereka sedang mengaplikasikan sebuah fungsi kata takwa. Takwa itu kan kalau dalam secara logawi, secara bahasa itu kan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya dan Rasulnya kan. Padahal karena itu definisi takwa kalau secara lebih kompleks, lebih luas dijabarkan itu ada dalam surat Ali Imran ayat 134 sebenarnya. Itu kan bunyinya bahwa orang bertakwa itu ada alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi takwa itu artinya adalah orang-orang yang senang menginfakkan hartanya pada saat kondisi sempit dan lapang. Terus juga orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah dan juga suka memaafkan orang lain. Dan Allah katanya dalam Al-Quran itu suka dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Berbuat baik itu kan sebenarnya apa ya, arti berbuat baik itu apa sih? Banyak ya, Kang. Banyak kan? Luas maknanya. Luas sekali kan. Berbuat baik. Membantu kucing juga itu baik kan ya? Nah, tapi gini di masyarakat itu gini ya, di masyarakat itu kalau kita perhatikan ya, mereka itu kadang berbuat baik itu konotasinya itu hal-hal yang kelihatannya besar. Seperti misal bantu masjid. Iya, bantu masjid. Masjid butuh sekian, oke saya nyumbang sekian saksmen misalnya. Saya mau nyumbang 500 juta untuk masjid biar memolonya indah misalnya. Iya. Padahal kan bukan itu Definisi baik. Definisi berbuat baik itu kan. Oke, memang itu baik. Tapi sebenarnya hal-hal yang kecil pun kita boleh lakukan. Itu persepsi saya. Iya. Nggak tahu orang lain. Saya juga setuju kan kalau kita makan. Hai. Tidak semua hal baik itu dikaitkan dengan hal yang besar ya. Betul. Kadang kan ada hal yang kecil tapi dampaknya besar. Nah, benar Kang. Kan gitu. Sekarang gini deh, coba kita analogikan suatu dua sisi kebaikan. Misalnya ada satu orang yang menyumbang dengan nominal 500 juta ke yayasan misalkan, pesantren atau masjid misalkan, dibandingkan dengan orang berbuat baik meninfakkan hartanya pada saat dia melihat ada orang kelaparan butuh makan hari ini, saat itu juga butuh makan. Iya. Kita cukup hanya ngeluarin uang 15.000 misalkan. Coba kalau kita lihat kira-kira amalannya besar yang mana? Antara orang yang mau meninggal karena butuh makan, kalau nggak bisa makan hari ini orang yang meninggal. Iya. Gara-gara sebab orang tersebut dia membelikan makanan seharga 15.000, orang bisa makan, bertenaga lagi, hidup orangnya. Iya. Dan orang yang tadi menyumbang 500 juta ke yayasan atau panti asuhan atau pesantren atau masjid. Kalau dari segi Nominal mah gede 500 juta. 500 juta, tapi dari segi kebaikannya itu yang tadi. Nah, gitu kan? Artinya kita itu kalau berbuat baik itu jangan berpikir harus wah deh. Iya, harus besar. Itu kan kalau kata almarhum Mbah Maimun itu kan kadang amalan yang remeh-temeh itu justru itu membawa kita ke surganya Allah. Gitu. Jadi kalau kata Mbah Mun kan kita tidak tahu gitu. Mungkin saja kita itu masuk surga itu gara-gara kita menyelamatkan semut yang tercebur di dalam kolam atau dalam bak. Kita mau mandi gitu misalkan ada lihat semut, kita selamatkan semutnya gitu, nggak jadi mati. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita masuk surga. Atau
kalau dalam hadis seringnya kan gini, yang paling ringan itu kan kita jalan lihat duri kita singkirkan, kan begitu ya. Saya kira analogi itu bisa dipraktekkan atau digambarkan dengan kondisi-kondisi yang lain. Seperti semut terjebur dalam air gitu ya. Atau hal yang remeh-temeh apalagi? Teman-teman suka masuk kamar mandi umum ya, misal di kampus nih atau di masjid teman-teman dekat rumah. Kalau kita melihat itu kotor, apa salahnya sih bersihkan? Berapa lama sih bersihkan itu gitu? Saya bukannya nih ya, saya jujur sering sekali melakukan hal tersebut. Jadi kadang lama di kamar. Padahal saya sedang membersihkan ya. Setelah itu saya udah keluar gitu. Itu pun kalau ada alat kebersihannya ya. Tapi kalau nggak ada ya mau gimana lagi? Kan nggak mungkin pakai tangan juga kan. Gitu loh. Dan saya kira mahasiswa juga harus seperti itu. Jadi jangan berpikir berbuat baik itu harus besar, harus kelihatan wah gitu ya. Justru kadang hal-hal kecil bisa jadi itu menjadi apa ya? Efek lah ya. Mengefeknya. Efek lah kata Pak Yusuf sebut. Sehingga nanti STKNU wah mahasiswanya keren-keren gitu kan. Hal yang kecil yang remeh-temeh gitu kan. Tapi akhirnya menjadi apa ya? Menjadi dikenang oleh banyak orang. Iya, benar Kang. Gitu. Nah, terus juga saya sampai saat ini ya masih mengamini bahwa kalau ingat ciri hikayatnya Imam Al-Ghazali, ingat gak? Yang Imam Al-Ghazali itu tuh bermimpi masuk surga. Ditanya sama malaikat, Imam Ghazali, tahu nggak kamu tuh masuk surga karena apa? Nah, ingat nggak hikayat ini? Ini sangat masyhur loh ini. Kemudian Al-Ghazali ingat-ingat ya amalan apa? Wah, ingat dia. Dia kan banyak menulis kitab, ilmunya banyak lah ya, luas gitu ya. Terus dia ngomong, kayaknya saya karena gara-gara saya suka menulis kitab gitu ya, karena dia suka mengajar ilmu. Kata malaikat, wah tidak, bukan karena amal itu katanya. Oh, berarti ada lagi? Bukan katanya. Bukan. Terus dia mikir, apa ya? Mungkin dia ingat, karena dia setiap malam dia tahajudnya. Al-Ghazali itu kalau dalam kitab itu ya disebutkan, kalau dia satu malam ada nggak tahajud, itu dia akan nangis seharian 24 jam. Wah gitu mau, gue kalau tahajud udah biasa ya. Kalau Imam Ghazali karena kan kalau dia sehari nggak sholat tahajud itu, masya Allah, merasa berdosa banget gitu. Iya. Tapi kata malaikat, bukan karena itu juga katanya. Bingung berarti ini. Bingung dia. Terus saya kenapa malaikat saya bisa banyak kebaikan gitu. Saking banyak kebaikan ya. Anggal dihitung itu. Kalau saya mau gitu. Aduh, tersinggung jadi Kang. Terus kata malaikat, dia menyampaikan, ingat ke Al-Ghazali, ketika kamu sedang menulis sebuah kitab, kemudian tinta kamu dihinggapi oleh lalat. Iya. Lalat itu kemudian memakan tinta Al-Ghazali. Dan lalat itu kemudian Al-Ghazali melihat, dibiarin aja. Tapi dalam hatinya ikhlas, ridho gitu. Dengan lalat tersebut menghisap tintanya Al-Ghazali. Tinta itu pergi ya ikhlas biasa aja. Kata malaikat, karena itulah kamu tuh masuk surga katanya. Sepele ya Kang. Masya Allah ya. Sepele nggak itu? Sepele banget. Tapi apa tuh esensi daripada kebaikan tersebut? Sebenarnya bukan karena besar dan kecilnya sebenarnya. Kalau kita melihat gini, karena keikhlasan. Ikhlasannya. Coba deh gini. Kadang kita itu kalau berbuat baik hal yang ringan, itu mudah ikhlasnya, bener gak? Bener. Dibanding kita harus patungan yuk santunan anak yatim. Tidak patungan aja, 200.000-an. Abot beras. Abot kan. Karep beli meluan. Enakan sama teman-teman kan ya? Iya. Jadi untuk kebersamaan yang sudah kita. Iya. Tapi kan sebenarnya dalam kita kan ngerti hati orang ya. Iya. Akhirnya tetap bayar tuh. Iya. Tapi kan belum tentu di hatinya kan. Mungkin ini masalah saya tuh akhirnya uang ini mau buat mau buat itu. Gitu ya. Ya meskipun ya ikhlas terpaksa. Tapi ikhlasnya terpaksa gitu kan. Ada ikhlas terpaksa Kang. Banyak kan. Tapi ya tadi seperti misalkan orang bangun nyumbang madrasah atau masjid atau apa. Kan kadang ikhlas mungkin sekilas ya. Tapi tuh jujur ya. Ya mungkin saya pribadi merasakan kalau pada saat kita mau menyumbang sesuatu yang agak besar itu terkadang ada terselip ya meskipun sekilas gitu loh.
bangga ya. Ria gitu. Iya gitu ya. Bangga dalam artinya, saya bisa nyumbang ini. Karena kita maksain banget gitu ya. Kita misalkan pengen nyumbang musola kita lagi dibangun nih. Nyumbang dong 500.000 misalkan ya. Padahal kita hasilnya mah uang segitu sebenarnya bukan uang nganggur gitu loh. Uang yang segitu dipakai gitu. Tapi pada saat baru seminggu kemudian kita tuh butuh uang, kita uangnya nggak ada. Iya. Ingat tuh akhirnya tuh kalau 500.000 mau kalau mau beli tinggung. Akhirnya inget mau ya. Ingat lagi akhirnya. Padahal kan kalau perbuatan baik kan bagusnya itu kan ketika kita sudah melakukan kita lupa. Teringat. Kita lupakan saja. Nah makanya tadi kalau dengan kita yang ringan mah ya sudahlah remeh-temeh itu loh. Setelah itu sudah nggak akan diingat lagi. Ada satu ikat lagi. Pernah dengar pada masa sahabat itu ada seorang perempuan yang kerjanya itu maksiat terus. Iya. Jadi WTS dia itu mbak, profesinya WTS. Jadi tiap hari dia itu pelanggannya banyak tiap malam itu. Sehari bisa 7 gitu. Laris kagak? Kayak gorengan. Itu masyhur itu pada zaman sahabat. Dan itu pada akhir hayatnya, tahu nggak? Dia akhirnya itu masuk surga tanpa hisab. Akhirnya. Kenapa? Sebenarnya coba sebabnya. Kan dia kan tentu meresahkan warga dong. Iya benar. Dia itu akhirnya diusir oleh warga tersebut, oleh penduduk tersebut. Diusir dari penduduk. Dia kemudian kan di padang pasir gitu ya. Dia kelaparan. Karena dia nggak punya bekal. Suatu ketika dia itu menemukan sumur. Pengen minum tuh. Lihat sumur masih ada airnya cuma jauh gitu ya. Akhirnya dia tuh selendang dia copot, dia sobek-sobek, kemudian dia ikat-ikat sehingga jadi panjang. Jadi kecil-kecil gitu ya. Yang penting bisa bisa dapat air gitu. Iya. Biar meresap di kain kemudian. Nah itu, dia itu akan menjulurkan. Itu kondisi udah lemes banget itu. Dapat airnya, ketika mau diminum itu Bang, itu ada seekor anjing yang kelaparan juga, butuh air, butuh minum. Dengan ikhlas ridhonya dia mendahulukan anjing. Anjing kasih minum, diperas sama dia. Anjing itu bisa minum, hidup, bisa berdiri lagi, kuat lagi, malah dianya yang meninggal. Si BTS ini. Dan itu sangat masyhur. Perempuan tersebut masuk surga tanpa hisab. Hanya satu amalan tadi. Di sini berarti itu gini kalau saya bisa menyimpulkan ya. Berarti kita itu menyelamatkan nyawa makhluk Allah, entah itu makhluknya itu najis ya, seperti anjing tadi. Iya. Itu pahalanya akan sangat besar sekali di sisi Allah gitu. Karena kan sebenarnya kita pada saat kita itu menghidupi makhluk lain, seakan-akan kita itu menggantikan perannya Allah. Iya nggak sih? Sehingga itu pahalanya akan sangat besar. Meskipun nggak besar gitu. Iya, walaupun hanya 15.000 ya. Gitu loh. Walaupun yang tadi selendang. Gitu. Nah itu saya kira hal itu harus ditanamkan dalam diri kita. Iya benar. Muslimin muslimat ya. Sehingga dia tuh banyak berbuat amalan-amalan baik, tapi bukan amalan yang berat gitu ya. Yang harus ngeluarin duit ratusan ribu atau jutaan atau ratusan juta. Malah timbulnya ria nanti Kang. Timbulnya begitu timbulnya. Malah ada kan di itu tuh di FTV tuh yang Bang Madit tuh. Setiap berangkat dicatat. Iya. Jadi tugasnya malaikat terganti kalau dia. Malaikat yang nganggur kayaknya. Iya, nganggur tinggal saya catat. Jangan pas meninggal catatnya di bawah ya. Iya kayaknya. Gitu. Jadi malah timbulnya ria kan kalau banyaknya. Ya gitu. Ya. Tapi enggak ya, tapi hanya oknum ya gitu ya. Tidak semuanya ya. Tidak semuanya, cuma saya sih syarat mendekati orang kalau berbuat baiknya itu besar. Itu kadang pasti ada terselip. Biasanya ada. Karena kalau yang remeh-temeh gitu kan itu hal yang ringan, kita misalkan ngambil sampah. Kalau tradisi santri kan kadang kita beresin sandal gitu. Iya benar. Bikin orang nyaman. Itu kan hal yang remeh itu sebenarnya kita sudah diajarkan di pesantren ya. Ya harusnya itu bisa juga kita amalkan. Meskipun nggak mesti kita harus beres-beres sandal. Iya. Yang lain lah selain itu. Ya tadi yang hal yang remeh. Seperti itu Bang.
Berarti esensi kebaikan itu bukan hanya sebuah nominal yang besar kan ya. Betul. Bukan hanya dengan kita dengan menyumbang masjid yang besar, cukup dengan memberikan orang miskin atau orang yang kelaparan tadi dengan makan, itu menjadi sebuah kebaikan yang besar kan ya. Betul. Karena kan itu sangat dibutuhkan. Berarti esensi kebaikan yang besar itu bukan tergantung nominalnya, tapi tentang kebutuhannya. Kebutuhannya. Ya, betul. Kadang kita juga ngasih besar itu kalau nggak dibutuhkan juga buat apa? Iya benar kan ya. Kan begitu ya. Malah yang besar terus tapi orang itu nggak butuh, malah jadi kecil ya itu ya. Jadi mubazir juga itu. Iya. Malah jadi kemana-mana nanti ya aplikasinya itu. Betul sekali itu. Saya kira itu ya perlu diamalkan. Mahasiswa ini tentu harus banyak berbuat kebaikan meskipun kecil ya. Ya sesuai dengan isi kantong mahasiswa. Gitu. Cukup dengan membantu teman ya Kang ya. Iya. Temannya habis makan nggak ada rokok. Kasih rokok. Itu menyelamatkan teman juga itu Kang. Temannya udah gelisah ini. Udah gelisah bener kan. Gitu bener. Karena kan memberikan orang memberi jalan hidup orang itu bener. Itu pahalanya besar banget. Betul. Gitu. Itulah persepsi saya sih. Iya. Untuk milenial saya kira sudah waktunya untuk banyak berbuat baik. Benar Kang. Terus gitu. Bulan Ramadan ini. Terus bulan Ramadan karena bulan Ramadan kan sekali lipat. Berlipatkan 10 kali lipat dan bahkan lebih berkali-kali. Mumpung kalau di mall mah banyak diskon ini. Betul, diskon. Diskon. Momen Ramadan ini kan jangan disia-siakan. Iya benar. Panen pahala ya. Masih ada diskon besar nggak diambil Kang ya? Man. Ibu-ibu biasanya, ibu-ibu nih. Iya, kalau di Shopee tuh diskon 100%. Oh, langsung itu. Rugi nggak kalau nggak diambil? Langsung check out. Iya, rugi kalau nggak diambil Kang ya. Itulah. Betul. Harusnya kan sadar Kang ya. Tapi masih banyak nih yang anak-anak yang belum sadar terketuk hatinya. Betul. Tapi alhamdulillah Kang. Ya tadi kata Kang Yani ngelihat di sosmed tuh udah banyak postingan yang positif tentang ya tadi bangunin sahur apa. Betul. Walaupun itu hanya sepele tapi itu kebaikan. Betul. Biar teman-teman atau warga sekitar itu tidak kesiangan. Betul. Soalnya sahur kan itu kan sunnah Rasul kan ya. Betul. Sunnah Rasul. Sunnahnya itu tapi mendekati fardu ain. Iya. Sunnahnya begitu. Karena orang kalau nggak sahur kadang lemes ya puasa. Iya benar Kang. Karena ada juga tuh orang nggak puasa alasannya soalnya waktu itu kesiangan. Iya nggak sahur ya. Iya benar Kang. Iya saya kan gitu ngajar di SD Kang ya. Ada yang nggak sahur, Pak Haji. Saya nggak sahur, boleh nggak saya buka ya? Itu jadi alasan kadang ya. Jadi alasan. Iya. Jadi alasan. Karena ya ada berlomba-lomba kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Benar. Sehingga kita benar-benar di akhir Ramadan ini benar-benar menjadi insan yang bertakwa. Gitu. Kan tujuan puasa kan takwa ya. Iya benar. Gitu. Ya semoga lah kita semua ya amin Kang. Pada pendengar setiap podcast Sekian juga ini. Iya benar. Juga mudah-mudahan bisa mengamalkan amalan-amalan baik gitu ya. Iya. Seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan buat mahasiswa untuk di masyarakat ini terus di Ramadan nih apa sih mahasiswa nih harus apa gitu Kang kita terus di GNU. Oh iya siap. Apa pesan-pesannya? Tapi ini ya pesan-pesan saya untuk mahasiswa di GNU jangan bosan untuk berbuat baik. Benar. Untuk perubahan kan mahasiswa sebagai agen of change. Iya benar. Perubahan kita harus banyak berbuat, harus banyak melakukan sesuatu karena semakin kita bergerak, semakin kita banyak melakukan sesuatu berarti kita tuh hidup. Benar. Semakin kita diem, semakin mahasiswa tidak ada progres, tidak ada program, ya sama aja seperti ya tidak punya nyawa. Gitu. Seperti mayit. Iya, seperti mayit. Karena tidak bergerak, tidak ada kegiatan, gitu ya, ngalir apa adanya. Gitu. Ikutin arus ya Kang. Iya kan, gitu. Berarti harus hidup gitu Kang ya. Harus hidup. Apalagi kan mahasiswa kita di agen of change ya Kang. Betul. Untuk merubah. Betul. Terus di kalangan masyarakat sekitarnya. Betul. Harus punya peran lah mahasiswa. Iya, harus punya peran. Saya yakin sih kalau mahasiswa setiap hima semua sudah punya peran masing-masing di masyarakat. Ada yang jadi guru, ada yang jadi lebih, ada macam-macam lah. Makanya saya percaya hanya saya yang seperti itu. Malah antum Kang ikut kata saya. Gitu. Masih ada lagi Kang? Cukup saya. Cukup. Ya.
Mungkin cukup pada kesempatan kali ini kita tutup ya. Pesan-pesan dari apa yang kita sampaikan tadi, berbuatlah kebaikan walau itu hanya kecil. Jangan melihat dari kecilnya tapi lihat dari kebutuhannya ya Kang. Betul. Iya. Mungkin cukup sekian. Semoga apa yang kita sampaikan di podcast kali ini mengandung manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.